Api naga yang membakar dilepaskan oleh kemampuan cincin jiwanya yang pertama, Dragon Fire. Pada saat yang sama, dia melepaskan keterampilan jiwa Dragon Fury-nya. Ini menyebabkan Wu Feng terlihat seperti sepotong batu bara yang terbakar dengan ganas. Huo Yuhao tanpa ekspresi saat dia pergi untuk menghadapi kepala Wu Feng. Tangan kanannya menampar ke depan dengan cepat, pincer Ice Empress aktif lagi. Serangan telapak tangan yang tampaknya sederhana ini menghasilkan segudang perubahan saat mendekati Wu Feng. Sementara Wu Feng agak impulsif, dia masih mirip dengan versi Ma Xiao Tao yang lebih lemah. Akalnya tidak kurang meskipun kecerobohannya. Namun, yang membuatnya ngeri, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindari serangan telapak tangan Huo Yuhao tidak peduli apa yang dia lakukan. Karena itu, dia mengirim pukulan ke telapak tangan kanan Huo Yuhao dengan kedua tangannya untuk memblokir serangannya. Sesuatu yang aneh terjadi ketika dia melakukannya. Telapak tangan Huo Yuhao tiba-tiba menghilang, menyebabkan tinjunya mengenai apapun kecuali udara. Setelah tinjunya kehilangan kekuatan, telapak tangan Huo Yuhao muncul kembali entah dari mana dan meninju tinjunya. PSSHH, suara yang terdengar mirip dengan batu bara panas merah yang dilemparkan ke dalam baskom berisi air es. Uap naik dari tubuhnya, sementara cahaya merah dari tubuh Wu Feng mundur dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebenarnya, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa ketiganya sekarang bahkan jika dia mau. Garis cahaya keemasan melintas dan memukulnya dari samping, mengirimnya terbang. Serangan kedua ini telah dilepaskan oleh Wang Dong. Dia telah menyerang Wu Feng dan Dai Huabin dengan cara berbeda. Bagaimanapun, ini hanyalah kompetisi. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan guillotine wing-nya pada Wu Feng. Huo Yuhao menoleh dan sinar keemasan bersinar keemasan dari matanya. Sinar cahaya yang hampir nyata muncul dari pupil matanya sebelum menghilang. Tidak jauh dari Huo Yuhao, Julu menjerit ngeri dan jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dari mulut dan hidungnya. Harapan Dai Huabin untuk melepaskan Netherworld Tiger bersamanya pupus saat kejutan spiritual Huo Yuhao melanda. Julu tidak memiliki kesempatan untuk menolak kejutan spiritual Huo Yuhao dengan kultivasi peringkat 29-nya. Tatapan Huo Yuhao beralih ke Xie Huanyue, yang meledak keluar dari jebakan Trelife Soul Truth Cauldron. Dengan ekspresi sugestif di matanya, dia bertanya, apakah kamu masih ingin melanjutkan? Xie Huanyue memandang Huo Yuhao dan Wang Dong, lalu menelan ludahnya dengan susah payah dan tertawa pahit sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana mereka bisa melanjutkan? Di belakang Huo Yuhao, Yao Shichen telah menonton dengan ganas, tetapi belum bergerak. Baik Dai Huabin dan Wu Feng sama-sama berjiwa 3 cincin, namun mereka telah diturunkan sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan kedua terhadap Huo Yuhao. Sementara Xie Huanyue sangat memikirkan dirinya sendiri, dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Dai Huabin. Huo Yuhao tampaknya telah menjadi orang baru setelah kepergiannya, seolah-olah dia telah melampaui tingkat usia mereka. Xie Huanyue berpikir bahwa mereka akan cocok secara merata, namun pertandingan itu berakhir dengan cepat. Guru Mu Jin jatuh linglung setelah menonton pertandingan. Huo Yuhao tidak hanya menunjukkan kemampuannya, tetapi juga ketenangan dan ketenangannya. Bahkan sebagai seorang guru, dia ketakutan ketika melihat tatapan Huo Yuhao dalam pertempuran. Itu adalah pandangan yang penuh dengan kebijaksanaan dan rabun jauh, seolah-olah semua yang ada di medan perang berada di bawah kendalinya. Dan memang, seluruh pertandingan telah sepenuhnya di bawah kendalinya. Kelas 2 bahkan tidak punya kesempatan. 7 anggota kelas 1 memiliki keunggulan mutlak atas anggota kelas 2 yang lebih lemah sepanjang pertandingan. Dai Huabin bahkan tidak berhasil memblokir satu serangan pun dari Huo Yuhao sepanjang pertandingan. Kekuatan jiwa Dai Huabin telah mencapai peringkat 39, dan White Tiger-nya mempercantik tubuhnya. Namun, macan putihnya tidak bisa mengatasi kalajengking permaisuri Giok Es tidak peduli seberapa kuat itu. The Ice Empress, Pincer adalah keterampilan jiwa tipe kekuatan murni yang dilengkapi oleh elemen. Sekarang tubuh Huo Yuhao telah ditingkatkan oleh karet paus yang berumur 10.000 tahun, life gold, dan harta karun lainnya, dia tidak lagi kalah kuat dengan Dai Huabin. Lebih penting lagi, Wang Dong mendukung Huo Yuhao. Kekuatan jiwa Wang Dong telah mencapai peringkat 36, dan tidak jauh dari Dai Huabin, sementara kekuatan Huo Yuhao telah mencapai peringkat 30. Kombinasi kekuatan Hao Dong mereka sangat kuat. Bahkan tetua jiwa tidak akan memiliki waktu yang mudah melawan Pincer Ice Empress, Huo Yuhao. Namun, Dai Huabin menganggap dirinya sangat tinggi sehingga dia pikir lengannya mampu menahan Pincer Ice Empress Huo Yuhao. Pada dasarnya, dia mencari kematian. Pertandingan telah berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan Huo Yuhao. Dia memandang Wang Dong,
lalu menoleh ke Xiao Xiao, yang menyingkirkan Trelife Soltrus Cauldron dan Nineponis Worshipping Flute miliknya. Mereka bertiga merasa bahwa pertandingan ini terlalu sederhana. Itu berakhir sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Lawan mereka bahkan telah menjadi elit di antara mereka di kelas mereka. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin mereka memahami manfaat yang mereka peroleh dari berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, serta pengaruh dan perubahan kultivasi pintu tertutup terhadap mereka dengan membiarkan mereka menemukan jalan sendiri. Yao Shichen, Cao Jinxuan, dan saudara Lan tidak terlihat bersemangat sekarang. Sebaliknya, mereka tertegun. Mereka berempat saling memandang, lalu berbalik menghadap Huo Yuhao, lebih dari sekadar persahabatan di mata mereka. Nada kekaguman juga hadir. Berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao memiliki dampak ajaib pada bagaimana mereka dikirim. Mereka hanya harus melepaskan keterampilan jiwa mereka dan mengikuti ritme dan kecepatan yang ditetapkan Huo Yuhao. Cao Jinxuan terpesona lebih dari yang lain, karena ia sendiri adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Ini adalah kontrol yang benar. Kuncinya bukan hanya mengendalikan lawan, itu bisa mengendalikan rekan satu tim juga. Dengan pemimpin tim yang seperti dewa, dia bahkan lebih percaya diri dalam memerangi orang lain di atas levelnya. Para saudari Lan melepaskan hairnet mereka setelah Huo Yuhao memberi isyarat kepada mereka, melepaskan Huang Chutian, Chu Yajie, dan Long Xiangyue. Yoi datang di samping Huo Yuhao dan menatap Mu Jin yang jauh, yang linglung. Dia tidak bersemangat, tapi bangga. Bagaimana mungkin dia tidak bangga dengan murid seperti itu? Guru Mu, aku harap kamu dan siswa kamu akan menjaga kebersihan kelas kami di masa depan. Jika siswa kamu tidak bisa menerimanya, jangan repot-repot menantang kelas aku ke pertandingan lagi. Begitu dia selesai berbicara, Guru Yao berbalik, mengangkat kepalanya dan berjalan pergi dengan bangga, sedangkan Guru Mu menjadi pucat. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Dia benar-benar menyukai bagian dari Guru Yao ini. Dia membimbingnya dengan temperamen dan ketegasannya. Dia bisa merasakan gairah di balik kekakuannya juga. Meskipun dia keras pada murid-muridnya, dia juga sangat melindungi mereka. Mereka yang benar-benar mengenalnya tidak akan melupakannya. Bukan hanya Yoi yang berjalan keluar dari daerah duel jiwa dengan kepalanya terangkat tinggi. Semua siswa dari kelas 1 melakukan hal yang sama. Mereka semua merasa ditinggikan. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan ini. Mereka memenangkannya dengan sempurna. Perasaan menggembirakan ini membuat siswa dari kelas 1 merasa tergoda untuk bergegas ke tempat dan bertempur bersama teman sekelas mereka. Di sudut gelap tribun, sutradara, Duelun, juga linglung. Apakah dia benar-benar hanya memiliki 2 cincin, dekan? Kenapa aku tidak bisa mengenali Huo Yuhao lagi? Yan Xiaoze mengungkapkan senyum di wajahnya. Bukan hanya kamu yang terkejut, bahkan para guru kagum dengan kemampuannya. Lebih penting lagi, anak ini tidak hanya memiliki bakat, tetapi keinginan untuk meningkatkan itu bahkan lebih luar biasa. Dia akan menjadi tokoh terkemuka generasi muda yang diberikan 3-5 tahun lagi. Aku tidak berpikir dia menggunakan setengah dari kekuatannya ketika dia bekerja sama dengan Wang Dong sebelumnya. Duelun terpesona. Untungnya, kamu bertarung untuknya. Kalau tidak, bakat sebesar itu akan tersangkut oleh Departemen Alat Jiwa. Yan Xiaoze memotongnya sambil menghela nafas. Aku berutang budi pada Soul Tool Department karena ini. Mulai tahun ini dan seterusnya, kami akan membiarkan Departemen Alat Jiwa memilih dari siswa kelas 3 kami dan di atas setelah mereka lulus ujian kemajuan. Ini disediakan bahwa kata siswa bersedia untuk pergi ke Departemen Alat Jiwa tentu saja. Kami akan memberi mereka izin untuk pergi selama mereka mau. Du Weilin terkejut. Din, kita akan kehilangan banyak jenius dengan cara ini. Yan Xiaoze menghela nafas, lalu berkata, Guru benar, aku tidak cukup dermawan dengan tindakan aku. Aku juga sudah memikirkan hal-hal dari waktu ke waktu, bahwa Departemen Martial Soul dan Soul Tool adalah keluarga. Selain itu, aku harus mengakui bahwa aku setuju bahwa dunia penguasa jiwa akan terus berubah ketika alat jiwa terus berkembang. Terutama setelah mendengar analisis rinci Wang Yan tentang turnamen itu. Jika kita terus terjebak dalam cara kita akan dilampaui suatu hari. Sudah waktunya untuk mengubah banyak hal. Du Weilun masih tampak agak tersesat, jadi Yan Xiaoze menepuk pundaknya dan berkata, ikuti saja instruksiku. Pergi dan temukan Wang Yan dan lihat apa yang dia katakan. Kamu akan mengerti apa yang aku katakan begitu kamu miliki. Wang Yan tetap terkurung di halaman dalam setelah dia memimpin tim kembali dari turnamen.
Satu-satunya yang dia lakukan adalah menempati perpustakaan pavilion Dewa Laut seperti Spons House saat dia terus menyerap pengetahuan yang dia dambakan di masa lalu. Saat mereka berbicara, suara aneh tiba-tiba bergema. "Xuan kecil, keluar." Suara ini sepertinya tidak terlalu keras, tetapi bergema di telinga seseorang. Itu mirip dengan gemuruh guntur ketika bergema di kepala seseorang. Lebih menakutkan lagi, suara ini telah menelan seluruh Akademi Shrek. Beberapa kata ini juga sepertinya menyebabkan suasana tiba-tiba menjadi lebih suram di sekitar akademi. Ekspresi Yan Xiaoze segera berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini tidak baik, ada musuh yang kuat datang. Wei Lun, instruksikan semua siswa untuk tetap berada di ruang kelas mereka. Aku akan membuat langkah pertama." Saat dia berbicara, tubuh Yan Xiaoze bergetar dan menembak ke depan dari tempat dia berada. Dia tidak maju ke arah dari mana suara itu berasal, tetapi langsung menuju Huo Yuhao, yang saat ini berada di Soul Dueling Arena. Untungnya, Huo Yuhao baru saja meninggalkan daerah itu. Namun, dia juga terkejut ketika mendengar suara ini, yang menyebabkan laut spiritualnya bergetar. Dia berkata dengan kaget, "Kekuatan spiritual yang kuat. Dia di sini untuk menemukan tetua Xuan? Siapa ini?" Ekspresi Wang Dong juga sangat berubah, dan secercah cahaya keemasan melintas sedikit dari kedalaman matanya. Murid-murid yang lain jauh lebih ngeri dibandingkan dengan mereka berdua. Mereka menjadi pucat, sementara mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah bahkan sudah mulai bergetar. "Yuhao, hati-hati." Pemilik suara ini berada pada tingkat yang sama dengan tetua itu di pavilion Dewa Laut. Suara Skydream Iceworm sangat keras. Bukan hanya dia yang merasakan ini, permaisuri es dan Electrolus tampaknya juga telah terbangun. Huo Yuhao bahkan bisa merasakan sedikit ketegangan di laut spiritualnya. Pada titik ini, cahaya putih lembut tiba-tiba mengelilingi Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. "Jangan melawan. Aku membawa kalian bertiga ke Pulau Dewa Laut." Suara Yan Xiaoze terdengar di telinga mereka. Saat berikutnya, mereka merasa seolah-olah mereka terbang di antara awan, dan semuanya putih di sekitar mereka. You Yi dan siswa kelas 1 yang berada di sebelah mereka hanya merasakan cahaya putih dan mereka menghilang. Hanya You Yi yang diberitahu tentang situasinya oleh Yan Xiaoze. "Semuanya, jangan panik," katanya buru-buru, "ikuti aku kembali ke kelas segera." "Di mana tempat Raman di Akademi Shrek?" "Pavilion Dewa Laut." "Du tua yang aneh, kan?" Suara nyaring tetua Xuan bergema di atas Akademi Shrek, dan seberkas cahaya kuning terang melesat ke langit. Cahaya menyilaukan langsung menutupi seluruh akademi dalam sekejap. Selain itu, aura besar datang dari dalam akademi, menembak ke langit seperti gelombang udara mengepul. "Apa? Kehormatan? Dari Shrek Academy? Apakah kamu akan menggertak kami dengan jumlah kamu yang lebih besar? Mari kita lihat tentang itu." Beberapa cahaya dan nyala api menyambar ke arah langit dari luar Shrek Academy. Ada lebih dari 20 sinar cahaya yang tidak memudar dari dalam api saat mereka meroket ke langit. Mereka dipimpin oleh sinar cahaya hijau gelap yang cukup besar untuk hampir sepenuhnya menutupi sisa balok di belakangnya. Tetua Xuan berdiri di udara di atas Pulau Laut Dewa, menyesap anggur dan berkata dengan dingin, "Apa? Old Freakdu, apakah kamu berencana untuk berperang melawan Akademi Shrek?" Sebuah sosok perlahan muncul dari dalam sinar hijau gelap. Itu adalah pria tua besar, yang rambut hijau gelapnya mengalir bebas di belakang punggungnya. Tapi lucunya dia tidak memiliki rambut di atas kepalanya. Dia botak. Kulit sulung ini berwarna kemerahan dan halus seperti bayi, dan tidak memiliki banyak kerutan juga. Satu-satunya cara seseorang mengetahui usianya adalah melalui tatapan mata hijau gelapnya, yang seolah-olah mereka mengalami perubahan-perubahan kehidupan. Sinar cahaya 20 atau lebih di belakang tetua berbaris, secara bertahap mengungkapkan angka-angka di dalamnya. Mereka memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, tetapi mereka semua adalah individu-individu yang berperingkat teratas di dunia karena mereka dapat mengambang di udara melalui kekuatan kultivasi mereka sendiri.